Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa biar Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus untuk boleh mengerti firman kebenaran-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 32. The word of God today is taken from the book of Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. Efesus 4 mulai ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara sekalian, Nelson Mandela yang pernah menjadi presiden di South Africa, dia adalah tokoh penentang apartheid di South Africa. Dan oleh karena passionnya itu, karena beliefnya itu, dia dipenjarakan selama 27 tahun. Dia adalah orang yang mengerti akan pentingnya perkataan. Dia berkata begini, selama di penjara, ia tidak banyak bicara karena takut akan akibat buruk yang akan ditimbulkannya. Tapi setelah pembebasannya, kira-kira 1 dekade setelah dia dibebaskan, dia berkata, bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuatnya dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Saudara, karena pengalamannya di penjara, dia memahami pentingnya perkataan dan dampak perkataan yang besar dalam kehidupan seseorang. Dia berkata, dia mengetahui betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampaknya terhadap kehidupan dan kematian seseorang. I think it's biblical ya, karena di dalam Alkitab dikatakan mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah ya. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kasih, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita, dan mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hari ini saya memberi judul khotbahnya yaitu Speak the Truth in Love. Ya. Speak the Truth in Love.
berbicara kebenaran di dalam kasih, berkata-kata kebenaran di dalam kasih. Di dalam kitab Efesus 4 ini, Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, saudara, kalau kita mengetahui, Efesus ini mengalami banyak masalah dan dia memberikan nasihat untuk kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Inggris judulnya bukan hanya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, tetapi dalam bahasa Inggris unity in the body of Christ, ya, berbicara soal kesatuan. Dan di dalam kitab The Message, ya, dalam Alkitab The Message judulnya lain lagi, to be mature, ya. Dan saudara, ini saya akan membacakan konteksnya mulai dari ayat 11, ya. Chapter 4 mulai ayat 11 sampai 15 itu, karena kata-kata speaking the truth in love ini ada di dalam ayat 15. Jadi saya akan baca mulai dari ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris ini sedikit berbeda. Ayat 15 itu berkata, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesianya tidak ada speaking the truth, tidak ada kata speaking, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu jelas dikatakan speaking the truth in love. Ya, speaking the truth in love. Jadi hari ini saya memberikan judul speaking the truth in love. Ya, saudara, mengapa Paulus memberikan nasihat ini? Mengapa kita itu perlu berkata-kata kebenaran di dalam kasih? Ya, kita akan lihat di dalam ayat 15 tadi dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tujuannya yaitu bertumbuh, supaya kita bertumbuh dalam segala hal, dalam segala pengajaran, di dalam segala percakapan kita tentang kebenaran itu kita bertumbuh. We will in all things grow up into Him. Tujuannya yaitu kesatuan dalam jemaat dan juga spiritual maturity, kedewasaan rohani, bertumbuh. Saudara, itulah sebabnya kita mengadakan small group, ya. Di dalam small group kita itu bicara tentang kebenaran, ya. Kemarin hari Jumat kita ada small group di Pasadena dan di Ontario, dan juga setiap Jumat kita juga mengadakan small group di Zoom untuk berbicara soal kebenaran, untuk berkata-kata kebenaran, berdiskusi tentang kebenaran. Nah, ini adalah perintah Tuhan dan kita perlu melakukannya di dalam kasih. Ya. Sebab seperti tadi disebutkan, ada karunia yang berbeda-beda. Ada pengajar, ada rasul, ada panggilan yang berbeda-beda. Pendapat juga berbeda-beda. Saya bayangkan kalau kita itu berbicara soal kebenaran, tetapi tidak di dalam kasih.
Di dalam small group mungkin yang beda pendapat saling ngotot atau saling bertentangan atau saling yelling. Saya rasa tidak ada yang mau datang ke small group, saudara ya. Apa yang membuat kita bertumbuh? Yaitu kita melakukannya di dalam kasih. Berdiskusi, boleh beda pendapat, boleh beda culture, boleh beda bahasa, tetapi kita perlu melakukannya di dalam kasih. Kalau bantah-bantahan atau marah-marahan, saya rasa akan cepat bubar, saudara ya. Enggak bertumbuh tapi malah bubar. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kesatuan, tetapi yang ada malah berantakan. Orang tidak tahan, tidak senang kalau datang ke tempat yang tidak peaceful, yang tidak ada kasihnya, tidak tahan. Tapi kalau orang datang di tempat di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa membicarakan kebenaran dengan saling mengasihi, saling mengencourage. Wow, I think it's good ya. Karena itu kita biasakan untuk berkumpul dalam small group. Untuk pertumbuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Alasan yang kedua mengapa kita perlu melakukannya di dalam kasih yaitu karena kita ini sesama anggota. Anggota apa? Anggota tubuh Kristus. Anggota the body of Christ. Di dalam bahasa Inggris saya lihat beberapa terjemahan itu baik ya. Dikatakan, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. For we are all members of one body. Lebih jelas ya, kalau tadi hanya sesama anggota apa? Because we are all members of one body. Kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Anggota tubuh kita perlu saling bekerja sama ya. Kalau kita bayangkan tubuh Kristus itu kan dibandingkan seperti anggota tubuh ini ya. Kalau seandainya tidak ada koordinasi, tidak ada obedience, tidak ada kerjasama yang baik, tubuh tidak akan dapat berfungsi, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik ya. Kalau tangan tidak mengikuti apa yang diperintahkan di dalam memori kita, tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi karena kita adalah sesama anggota. Saudara, mengapa kita perlu belajar? Yaitu supaya kita bertumbuh dan karena kita ini adalah sesama anggota dari tubuh Kristus. Dan untuk bisa tubuh Kristus berfungsi dengan baik dan berkembang dengan baik, kita perlu bekerja sama, kita perlu saling mengasihi dan bertumbuh bersama-sama, saling menegur kadang ya. Saling mengingatkan. Saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita itu bisa mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. How to speak the truth in love. Kita akan lihat nasihat-nasihat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana kita bisa berbicara di dalam kasih. Bagaimana kita bisa berdiskusi di dalam kasih. Sehingga kita semua bertumbuh dan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang kuat. Saudara, yang pertama ada di dalam ayat 25. Dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, saya lihat di dalam terjemahan lain, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Di dalam The Living Bible dikatakan, ini bahasa sehari-hari ya, stop lying to each other, tell the truth, for we are parts of each other, and when we lie to each other, we are hurting ourselves. Nah, ini lebih jelas lagi, saudara. Kita tidak hanya sesama anggota dari tubuh Kristus, tetapi apa konsekuensinya kalau kita semua anggota?
Yaitu kalau kita menyakiti orang lain, kita itu juga menyakiti tubuh kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Ya, I think ini jelas. When we lie to each other, when we do not speak the truth, then we are hurting ourselves. Kita menyakiti diri sendiri. Pada waktu kita menyakiti orang lain, kita itu menyakiti diri kita sendiri. Ya. Nah sekarang terjemahan dari The Message. Ya. What this adds up to then is this. No more lies, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we are all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus ya. Oleh sebab itu, buanglah, get rid of falsehood. Take off the falsehood. Ya, put off falsehood. Tidak usah berpura-pura lagi, jangan berdusta, tinggalkan, buanglah dusta. Ya. Sebab kalau kita ini berdusta pada orang lain, kita itu berdusta pada diri kita sendiri. Ya. Saudara, nomor satu, apa yang harus kita lakukan? Nasihat Paulus, kalau kita mau speaking the truth in love, number one is speak truthfully. Ya, tadi dikatakan, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. Speak truthfully, jangan pura-pura, jangan berdusta, jangan memfitnah, speak honestly, speak openly. Buanglah dusta, berkatalah benar. Kalau dusta dan tidak benar, buang katanya Paulus. Ya, misalnya, kalau ada kita mendengar hal-hal yang tidak benar dibicarakan, stop it. Kita mendengarkan gosip misalnya, yang tidak benar, stop it. Saudara, firman Paulus nih memberikan nasihat. Speak truthfully in love. Saudara mungkin pernah mendengar atau pernah melihat bagaimana orang menginjil. Ya. Bagaimana orang speak the truth. Injil itu kan truth ya, bahwa oke, kita harus percaya kepada Tuhan sehingga kita masuk surga. But bagaimana cara menyampaikannya untuk bisa dilakukan di dalam kasih? Seringkali saya mendengar orang menginjil itu gini, saudara sudah kenal Tuhan apa belum? Saudara mau masuk surga atau neraka? Ya, kalau saudara tidak percaya Tuhan, saudara akan masuk neraka. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan masuk surga. Saudara, I think this is not done in love. This is done in judgment, in anger sometimes. Kadang-kadang dengan kesombongan seolah-olah, kamu mau masuk surga seperti aku? Percaya pada Tuhan. Karena kalau tidak, kamu masuk neraka loh. It is important to speak the truth. But how do we speak the truth? Apakah dengan kasih? Kalau dengan kasih lain. Kita perlu mengerti keadaan orang yang kita layani. Orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak tahu what they are going through. Kita tidak tahu apa yang dia alami. Kita tidak tahu pengalaman masa lalunya. Kita tidak tahu apakah dia sensitif atau tidak sensitif. Oleh sebab itu perlu dilakukan di dalam kasih, yaitu ganti daripada hanya care orang ini masuk surga atau tidak, tapi care pada orangnya, pada orang yang dilayani. Dengan kasih itu kita memperdulikan dan itu keluar dari hati. Saudara. Dari hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Saudara, pertama kali we need to have the right heart. Hati yang mengasihi, hati yang benar. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hatimu. Berikanlah aku visimu. Berikanlah aku kasihmu. Sehingga aku bisa melayani orang ini. Tidak hanya soal masuk surga dan neraka, itu urusan Tuhan sebetulnya ya. Tetapi
when you care for someone, orang itu akan merasakan, saudara. Ganti daripada sekedar menginjil ya. Jadi oleh sebab itu penting dilakukan speak the truth. Bicarakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, bicarakanlah firman Tuhan pada waktu pagi, pada waktu malam, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu bersama dengan anak-anakmu ya dan lain-lain. Maksudnya bicarakan sebanyak mungkin, sebisa mungkin di mana ada kesempatan. Tetapi speak the truth in love, bukan dengan judgment, bukan dengan menyalahkan orang lain, bukan dengan sikap merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. I don't think it will be effective kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih. Saudara, makanya kalau kita mau memperkenalkan kasih Tuhan, do it with love. Ya, speak the truth in love. Speak honestly, speak with love. Saudara, kalau saudara melihat berita, belum lama ini, bulan yang lalu, tanggal 20 Juni, ada satu berita yang cukup ya banyak dibicarakan ya. Saudara, apa yang terjadi? Ada seorang YouTuber, namanya Michaela Rains. Saudara mungkin pernah dengar, dia cukup sukses. Dia memiliki pengikut lebih dari 2,4 million, kan banyak itu ya, jadi cukup sukses, kalau millions itu lumayan sukses ya. Dan dia ini YouTuber, umurnya 29 tahun dari Minnesota, namanya Michaela Rains. Dan dia itu punya passion, dia cinta, dia suka sekali dengan binatang. Ya. Dan dia passionnya itu menyelamatkan binatang-binatang ya, khususnya yaitu fox. Ya, fox itu apa? Serigala ya. Jadi dia kumpulkan banyak itu, kemudian dia take care, dia tempatkan di tempat yang baik, menemukan tempat yang baik. Pokoknya dia suka menolong binatang-binatang itu ya. Nah, saudara, tapi tanggal 20 Juni itu ada kabar, sebetulnya beritanya tanggal 23 ya. Beberapa hari kemudian itu diberitakan oleh suaminya yang bernama Ethan, bahwa anak muda ini yang berumur 29 tahun ini meninggal, saudara, karena bunuh diri. Ya. Kematiannya banyak di cover oleh media, dan suaminya ini berkata bahwa apa yang membuat dia ini bunuh diri? Michaela ini memang dia memiliki problem dengan depresi dan juga punya mental illness, tetapi dia dan ibunya juga berkata bahwa selama 4 tahun terakhir ini, Michaela ini menerima online harassment ya. Jadi cyberbullying. Dia itu diberitakan yang tidak-tidak, saudara. Dia menerima banyak kritik, negativity selama 4 tahun terakhir ini. Dan khususnya pada saat-saat dekat kematiannya itu, kritiknya dan harassmentnya dan fitnahnya ini bukan hanya dari orang yang mereka tidak kenal, tetapi bahkan dari teman-teman dekatnya. Saudara, dia dikatakan diberikan false accusation. Misalnya dikatakan bahwa Michaela ini adalah animal hoarder. Dia itu, kemudian ada malicious rumor juga, dia itu membunuh animalnya itu dibunuh dan macam-macam, saudara. Pokoknya kata-kata yang negatif, kritik berdatangan secara regularly the last 4 years. Saudara, akhirnya dia tidak kuat, saudara. Dia pergi ke barnya, dia menggantung diri, meninggalkan suami yang mengasihi dia, meninggalkan anak yang masih kecil karena tidak tahan. Like I said, kita itu tidak tahu keadaan orang lain. Mungkin orang itu memiliki mental illness, mungkin struggle dengan depresi, mungkin dia memiliki problem yang lain yang banyak. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu berhati-hati di dalam kita berkata-kata, di dalam kita bahkan di dalam sharing tentang kebenaran. Ya.
kebenaran. Apalagi sharing hal yang negatif, mengkritik. Lebih hati-hati lagi ya. Kalau mau mengkritik seseorang, pikirkan berulang kali dulu. Dan juga pilih kata-kata, saya kalau mau mengkritik orang itu, I took my time, saudara. As much time as possible. Dan biasanya saya berusaha untuk memikirkan apa hal yang positif yang saya bisa sampaikan pada orang ini. Jadi sebelum memberikan kritikan itu yang untuk membangun, saya cari hal positif dulu sehingga dia tidak kaget hanya diberi yang negatif. Biasanya saya poinkan, ini kamu positifnya di sini itu bagus ya. Yang perlu dikembangkan yaitu ini. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam menasehati, di dalam mengkritik seseorang ya. Ini akibatnya seorang yang mungkin 1-2 kali dikritik mungkin masih tahan ya saudara. 4 tahun. Sementara itu dia struggle dengan dirinya sendiri. Gak bisa ingat anak suaminya saudara. Tidak tahan saja. Langsung bisa bunuh diri. Saudara, menurut studi 41% adult dan 95% online creator are facing harassment. Ya, saudara kalau mau jadi YouTuber, saudara kalau mau posting apa, ingat, expect menerima tidak hanya pujian tetapi juga kritikan. Ya. Kadang-kadang kalau saya melihat sosial media itu it's so harsh, saudara. Makanya kadang-kadang saya beberapa kali itu saya melihat berita, ya, terutama di kalangan Korean artis. Ada beberapa artis Korea itu yang usianya muda bunuh diri, saudara. Kadang-kadang kalau orang kayak melihat gitu, oh my gosh, 20 something, 30 something, kehidupannya begitu indah, sukses, tapi bunuh diri saudara. Kenapa? Karena culture di sana itu so harsh terhadap artis saudara. Mereka begitu menghakimi, nanti begitu bikin kesalahan satu aja, seolah-olah tamatlah riwayatmu. It's devastating. Tidak ada grace, there is no grace, only judgment and criticism. Dan saudara, firman Tuhan tidak berkata begitu. Speak truthfully in love. Because kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih, itu tidak akan menumbuhkan. Tidak akan menumbuhkan, tetapi bahkan menghancurkan. Ya. Kata-kata dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Seperti kita ketahui contohnya yaitu Makhela ini. Saudara, Paulus berkata, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan jangan lupa di dalam kasih. Di dalam kasih. Ya. Saudara, bila kita berkata benar tidak berkata dusta, maka kita tidak perlu mengingat-ingat apa yang kita katakan. Think about this. Mark Twain berkata, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Saudara tidak perlu ingat, kemarin aku bilang apa ya. It's always, karena kita akan selalu konsisten mengatakan hal yang sama. Tapi kalau kita berbohong nanti ketahuan, kita tutupi dengan bohong lagi, lalu kita harus mengingat-ingat, tadi aku bilang apa ya, kemarin waktu aku bilang apa ya. You don't need to remember kalau kita berkata benar. Saudara, speak the truth in love sangat penting saudara. Ya. Dan saudara ayat 26 dikatakan kemudian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini kembali Paulus memberikan nasihat bagaimana kita deal. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita marah atau membuat kita tidak suka, deal with it. Jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menggunakan hal itu untuk menghancurkan kita atau hubungan kita satu dengan yang lain. Ya. Ayat 31 Paulus juga berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu
demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, jadi Paulus ini berkata ada hal-hal yang perlu kita buang, yang perlu kita kesampingkan. Ada hal-hal yang perlu kita keep, ada hal-hal yang perlu kita buang. Kalau kemarahan, pertikaian, fitnah seperti tadi yang dialami oleh Michaela Rains, pertikaian, kemarahan, kepahitan, itu disingkirkan. Karena itu tidak akan baik untuk kehidupan kita. Ya. Get rid of anger, live in peace. Ya. Speak truthfully. Jadi nomor satu, bagaimana? How do you speak the truth in love? You speak the truth, but in love. Buang dusta, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Ya. Jadi nomor satu, apa yang perlu kita lakukan? Speak truthfully, speak honestly. Yang kedua, ayat 29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, beroleh kasih karunia. Saudara, jadi di sini disuruh membuang apa? Yang kotor, ya, perkataan yang kotor hendaknya dibuang, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah yang baik, membangun di mana perlu. Yang kedua, how to speak the truth in love. Nomor dua yaitu speak positively, ya. Speak positively, berkata-kata positif. Kalau yang pertama tadi berkata benar, ya, tidak berkata dusta, berkata benar. Sekarang berkata positif. Jangan yang kotor, jangan yang buruk, tapi pakailah yang baik dan membangun. Saudara tahukah saudara, di Indonesia itu ada satu pepatah atau ungkapan yang begini, ada istilah yang disebut mulutmu harimaumu. Pernah dengar ya istilah itu? Mulutmu harimaumu, ya. Your mouth is your tiger, katanya, ya. Saudara, ungkapan ini mengingatkan kita untuk kita berhati-hati di dalam perkataan kita, ya. Karena mulut kita itu bisa menjadi seperti harimau yang bisa menerkam kita kembali, bisa menjadi senjata makan tuan. Ya. Kalau kita berkata hal yang buruk itu bisa seperti bumerang kembali, bisa kita harus memakan hal itu, ya. Nah, saudara, ungkapan ini mengingatkan hendaknya kita itu berhati-hati di dalam memilih kata-kata. Choose your word wisely. Pilihlah kata-kata yang positif. Nah, sekarang saya dengar istilah mulutmu harimaumu ini ada istilah lagi, ya. Katanya jari-jari tanganmu harimaumu, saudara. Karena apa? Karena sosial media, ya. Sekarang orang bicaranya tidak langsung bicara, tetapi melalui sosial media dengan jari. Hati-hati saudara, apa yang saudara pencet dengan jari saudara, apa yang saudara ketik dengan tangan saudara. Karena jari-jarimu juga bisa jadi harimaumu, ya. Juga bisa kembali apa komen-komen yang kita berikan di dalam sosial media, di dalam posting-posting saudara, karena saudara tahu nggak, itu bisa kembali menjadi hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Sekarang kalau misalnya orang apply pekerjaan saja, saudara, bagaimana saya mengeceknya? Melalui sosial medianya, apa komen-komennya, apa yang dia posting, bagaimana dia foto-fotonya. So be careful, be careful dengan hal itu, ya. Jari-jarimu harimaumu, mulutmu harimaumu. Jadi hati-hati kalau kita salah pencet atau salah ngomong, salah mengetik kata-kata, bisa menerkam kita kembali dan bisa merugikan dan menghancurkan hidup kita. Bisa menjadi senjata makan tuan, ya. Saudara, saya pernah membaca dahulu ada Lady Esther itu pernah berkata, menurut cerita pernah berbicara kepada Winston Churchill, ya, itu orang yang terkenal. Lady Esther pernah berkata kepada Winston Churchill begini, "If you are my husband,
I would put poison in your coffee, katanya. Wah, ini perkataan yang pedas, negatif, dan mematikan. Lah, Churchill tidak mau kalah, saudara. Dia berkata, if you were my wife, I will drink it. Saya akan minum itu, sama-sama nggak mau kalah. Ya, saudara, nah seringkali kita itu terpancing dengan perkataan-perkataan negatif seseorang. Ya toh? Akibatnya suasana menjadi lebih panas dan lebih memuncak. Benar nggak? Kalau seorang itu berkata dengan nada yang keras, dengan negatif, kemudian bagaimana? Secara refleks, kita ini juga kalau kita tidak dalam keadaan yang baik, kita ini juga refleks dan balas kembali lebih pedas lagi. Lalu lebih pedas lagi. Akhirnya memuncak, disitulah pertengkaran terjadi. Disitulah escalation terjadi. Saudara, I think it's this week saya mendengarkan Focus on the Family. Ya. Dave Ramsey berbicara soal keuangan, tapi dia menceritakan satu cerita yang menarik. Dia berkata, years ago pada waktu Presiden Bush senior menjadi presiden dan kemudian dia campaign untuk menjadi presiden dipilih lagi, dia kan punya istri namanya Barbara Bush ya. Barbara Bush ini adalah salah satu one of the most beloved first lady ya, karena dia itu sangat keibuan dan sangat bijaksana dan sangat baik orangnya ya. Lalu Dave Ramsey ini menceritakan satu hari pada waktu mereka ini pergi campaign di Texas, mereka harus mengisi bensin. Jadi dia berhenti di satu pom bensin ya. Lalu mereka mengisi bensin, lalu Barbara Bush ini melihat ada seseorang yang pom bensin itu dia mengenal ya. Dia mengenal. Lalu dia keluar, dia bicara dengan orang itu, terus berbicara, lalu setelah selesai dia kembali ke mobilnya. Lalu suaminya bertanya, "Oh, siapa itu temanmu ya?" "Oh iya, itu bekas pacarku dulu," katanya. "Bekas pacarku dulu." "Loh, bekas pacarmu dulu pom bensin?" "Wah, coba itu. Kalau kamu dapat dia, kamu kan dapat orang yang pompa bensin. Tapi sekarang karena kamu dapat aku, kamu dapat orang the most powerful person in the United States, in the world." Dia bilang gitu ya. Lalu Barbara Bush ini berkata, "Don't be silly George, kalau aku dapat dia akan jadi President of United States, bukan kamu." Dia bilang gitu ya. Nah ini Barbara ini adalah orang yang positif saudara, ya. Orang yang positif ya. Saudara, saya mendengarkan ini, saya ingat pengalaman saya juga di gas station sama saudara. Ya. Saya bekerja di Fuller. Di dekat Fuller itu ada satu gas station namanya Arco, ya, persis di depannya. Ya, saya kalau ngisi bensin selalu di situ. Ya, satu hari saya juga ngisi bensin bersama dengan suami saya di mobil. Ya. Nah lalu di mobil itu iseng-iseng dia tanya, gini, "Jin, kamu itu menikah dengan aku, kamu merasa beruntung apa enggak?" Saudara, ya saya jawab apa adanya. Saya bilang, "Han, kadang aku merasa beruntung, tapi kadang aku merasa buntung." Kan kenyataan begitu ya, every marriage kadang kita merasa beruntung, kadang merasa buntung ya. Terus, "Oh, kamu harusnya merasa beruntung Jin," gitu. "Sebab kalau kamu dapat pacarmu, bekas pacarmu yang dulu itu kamu apa? Kamu paling nyonya insinyur, sekarang kamu nyonya doktor." Dia bilang gitu saudara. Nah saya jawabnya itu sama kayak Barbara Bush ini. Saya nggak tahu kalau ada pengalaman seperti ini ya. Saya bilang, "Loh, kalau aku dapat dia yang jadi dokter." Saudara sekalian, but my point is speak positively. Kita ini dua-dua anak pertama saudara, jadi sama-sama nggak mau kalah. Ya, sama-sama. Itu kalau bercanda itu begitu saudara, nggak mau kalah. Ya. Now, but saudara, speak positively. Saudara, saya masih ingat, this was like over 18 years ago. Ya. Waktu itu, I don't know, Wiwi sama Yeni di sini ya. Waktu itu kita sering persekutuan di rumahnya Wiwi dan Yeni. Hampir setiap Jumat ya, atau every other Friday, saya lupa. Pokoknya hampir
hampir 20 tahun yang lalu itu, kalau persekutuan di situ kita itu jalan. Nah, itu waktu itu saya jalan bersama dengan suami saya menuju persekutuan ke rumahnya Wiwi. Waktu itu paginya saya itu mendapat promosi menjadi director. Ya. Kemudian waktu jalan itu hampir sampai rumahnya nih, hampir sampai depan pintu, saya berkata begini, Han, heran ya, aku kok bisa jadi director ya. Saya itu bilang gitu saudara, heran ya, it's amazing ya, itu berkat Tuhan. Kok aku bisa jadi direktur ya? Saudara tahu jawab dia apa? Dia bilang, Jin, kamu tuh gimana? Kalau kamu nggak jadi direktur, aku yang heran. Dia bilang gitu. Saya sampai kaget saudara. Aku yang heran. Dengan kemampuan, experience, dan kapasitas kamu itu bisa jadi direktur. Kamu bisa lebih dari direktur. Saya kaget saudara, karena saya ini sedang bersyukur dan mensyukuri semua itu tiba-tiba, oh ternyata dia ini lebih positif dari aku, lebih percaya kepada aku daripada kepercayaanku sendiri. Dan saudara, itu enggak satu kali dia bilang begitu saudara. Over the past year sesudah saya jadi director, dia sering berkata begini, you know Jin, dengan pekerjaan yang kamu kerjakan itu, kalau di kampusku, kamu itu melakukan tugas seorang vice president. Kamu itu pasti bisa jadi vice president. Gitu saudara, sering itu saudara ngomong gitu. Saya bilang, saya ini mau mengurangi pekerjaan, tidak menambah pekerjaan. Ya, karena semakin tua kita nggak perlu bekerja keras seperti itu. But saudara, that's how positive he is. Ya, itu yang positif. Dan oleh sebab itu, kalau kita berteman atau berpengalaman dengan orang-orang yang positif, encouraging seperti itu, wow, saudara, spirit saudara itu will be lifted. Saudara akan merasa kuat. Dan saudara praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan suami istri, mungkin dengan anak. Ganti daripada kita melihat yang negatif, yang fokuskan pada hal yang positif. Ya. Fokuskan pada hal yang positif. Speak positively. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Supaya yang mendengar itu mendapat berkat. Tidak merasa sakit hati, tapi malah hatinya itu dikuatkan. Hidupnya dikuatkan. Tujuannya apa tadi? Bertumbuh menjadi lebih kuat. Ya, saudara, bagaimana how to speak the truth in love? Yang pertama, speak truthfully, berkata benar di dalam kasih. Yang kedua, speak positively, berkata positif di dalam kasih, selalu di dalam kasih. Ya, saudara, sekarang yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat 32. Ya, 32. Mungkin mulai dari ayat 30, ini bagus ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, apa? Yang ketiga yaitu speak kindly. Ya, di dalam bahasa Inggris begini. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgive you. Lakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Speak kindly, speak compassionately, speak graciously, speak lovingly to one another. Saudara, saya percaya kalau kita lakukan ini, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi hidup kita itu juga diberkati. Itu juga, it's not only edify other people,
but it will edify your spirit and your soul. Ya. Saudara, ada satu cerita yang saya rasa cukup baik ini ya. Ini tentang Eugene Peterson. Saudara, Eugene Peterson adalah seorang pastor, seorang author, seorang minister, theologian, sudah meninggal tahun 2018. Dan dia dikenal sebagai seorang yang menulis the message, ya, the message, the Bible in contemporary language, atau yang disebut MSG, bukan monosodium glutame ya, tapi MSG itu singkatan dari the message. Dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa sehari-hari yang sangat mudah untuk dimengerti. Ya. Nah, satu hari Pastor Eugene Peterson dengan istrinya dan anak-anaknya sedang mengunjungi Yellowstone National Park, ya, bersama dengan 3 anaknya. Dan Peterson menulis waktu itu, saya baca dalam bahasa Inggris ya, nanti saya terjemahkan. As my family and I walking in a mountain meadow in Yellowstone Park, there was a little boy 4 or 5 years old, about 30 yards in the meadow, picking exquisite alpine flowers. Ya, jadi waktu dia sedang jalan-jalan di Yellowstone ini, ada seorang anak umur 4-5 tahun, itu dia ngambil bunga yang khusus ya, yang bagus. Sebetulnya it is against the rule to pick flowers in the national park. Jadi dia itu marah. Dia bilang, I was outraged. I yelled at him, don't pick the flowers. Anaknya kaget, saudara, ya. Dia itu teriak dan marah. Jangan petik bunga itu. He just stood wide-eyed, innocent and terrified. He dropped the flower and start crying. Anaknya kaget, lalu dia flowernya jatuh dan dia lari, dia nangis, saudara. Ya. You can imagine what happened next. My wife and children, my children especially, were all over me. Anaknya berkata, Daddy, what you did was far worse than what he did. Apa yang kamu lakukan itu jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan anak itu. He was just picking a few flowers and you yelled, you scare him, you ruin him. He is probably going to have to go for counseling when he's 40 years old, katanya. Ya. Eugene berkata, my children was right. You cannot yell people into holiness. You cannot terrify people into sacred. My yelling was far worse violation of the holy place than his picking a few flowers. Later, I had plenty of opportunity to reflect on this, reminded as I frequently was by my children. Saudara, I think it's a good story. Ya. Bagaimana seringkali kita itu marah, melakukan hal seperti itu. Apa yang kita lakukan jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. And it's a good reminder. It's a good reminder, ya, bahwa we need to speak kindly. Ya. How to speak kindly? Gak perlu yelling, gak perlu terlalu keras kalau ngomong. Ya. Saudara, itu mulai seperti saya katakan, itu originally itu dari hati. Bagaimana keadaan hati kita? So, how is your heart today? Kalau hati kita itu tenang, kalau hati kita itu at peace, kalau hati kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan mengeluarkan kata-kata yang sama. Tenang, tidak perlu outrage, tidak perlu yelling, tidak perlu dengan anak-anak, orang tua dengan anak-anak tidak perlu yelling. Ya, kalau yelling, we need to look at our heart. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu selidiki, ada hal yang perlu kita deal dengan situasi kita. Dengan bawahan, tidak perlu yelling. Dengan employee kita, tidak perlu yelling. Tapi kuncinya yaitu kita perlu mengontrol hati kita.
mengontrol pikiran kita dan hati kita. Ya. Bagaimana supaya kita bisa speak kindly, penuh belas kasihan dikatakan ya, apa tadi? Hendaklah kamu ramah. Ya, ramah itu enggak perlu suaranya enggak perlu keras-keras. Ya kalau harus keras oke, but with kindness ya, with kindness ya. Kalau harus tegas, do it with kindness, dengan compassion, dengan memperhitungkan atau memperhatikan, consider keadaan, perasaan orang lain. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ has forgive you. Saudara, hari ini kita belajar dari Paulus. Mengapa kita itu perlu belajar? Speak the truth in love. Mengapa? Karena kalau kita melakukan itu, kita itu akan bertumbuh. Secara spiritual, karakter kita akan bertumbuh dan tubuh Kristus akan menjadi lebih kuat. Ya. Tapi kalau tidak, kita itu akan menyakiti diri kita sendiri, akan menyakiti dan menghancurkan diri kita sendiri atau orang lain. Bagaimana caranya? Berkata benar. Speak the truth in love. Speak positively, berkata positif dengan kasih. Dan yang ketiga yaitu speak kindly with love ya. Berkata ramah, berkata-kata dengan penuh kasih. Kalau saudara lakukan ini, kita akan diberkati. Hidup kita akan diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya akan tutup dengan satu cerita yang baru saya dengar. Saudara, ada satu anak, a boy, umur 5 tahun. Ya. Umur 5 tahun namanya Michael. Ya. Nah dia ini mamnya pregnant, lalu mamnya cerita bahwa ini umur 5 tahun, kamu akan punya adik perempuan. Dia senang sekali saudara mau punya adik perempuan. Seringkali dia itu datang kepada ibunya, megang-megang perutnya, kemudian dia menyanyi, You are my sunshine, gitu ya, menyanyikan adiknya di dalam perut ini. Dan saudara, terus selama sampai akhir pregnancy itu dia melakukan hal itu. Dia melakukan hal itu lebih dari 100 kali. Ya, setiap kali dia menyanyikan, You are my sunshine, ya. Dia begitu merindukan adiknya. Lalu tibalah setelah 9 bulan, waktu bagi ibunya untuk melahirkan. Lalu melahirkan anak perempuan. Tetapi bayi perempuan ini pada waktu lahir ternyata ada masalah, saudara. Jadi bayi ini harus dimasukkan ke neonatal ICU, ya, intensive care unit, karena ada masalah. Bahkan dokter berkata kepada ibunya, pada orang tuanya bahwa, wah ini ada masalah. Ini anakmu tidak akan bisa, she may not be survive tonight. Dia mungkin tidak akan bisa survive. Dia mungkin tidak akan hidup. Dia sedih sekali saudara. Kemudian dia juga berpikir, gimana ini dengan Michael, dia begitu kepengen ketemu dengan adiknya. Apakah ada kesempatan bagi dia untuk ketemu ya. Lalu mereka begitu sedih, mereka berdoa. Lalu akhirnya dia berpikir, aku harus kasih lihat dia adiknya. Maminya bertekad, pokoknya biar bagaimana sebelum malam ini harus bawa anak ini untuk ketemu adiknya. Benar saudara, waktu nggak ada siapa-siapa, dia selinapkan anaknya untuk melihat adiknya. Michael melihat adiknya kecil sekali dengan semua alat-alat yang ada di badannya ya, karena ini terminal saudara, menurut dokter terminal mau mati. Michaelnya bingung lihat adiknya kok ada banyak oksigen apa macam-macam ya. Dia begitu sedih tetapi dia pegang adiknya dan dia nyanyikan lagu yang selalu dia nyanyikan. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. Ya. Waktu dia menyanyikan lagu itu, nurse-nya datang saudara. Loh, apa yang terjadi? Kok ada anak kecil di sini? Lalu dia mendengarkan Michael ini bernyanyi untuk adiknya.
Dan nurse ini membiarkan dia menyanyi. Waktu dia lihat, oh, nafas adiknya sekarang yang dulunya cepat sekarang menjadi datar, menjadi normal kembali. Lalu nurse ini berkata, "It's okay, keep singing, keep singing." And Michael itu terus menyanyi, saudara. Dan saudara, believe it or not, adiknya hidup sampai sekarang. Sehat. The power of positive word, the power of kind word, compassionate word, it's very powerful, it's very amazing. You never know the power of positive word and kind word. Kalau kita lakukan di dalam kasih, dengan kasih kepada Tuhan, dengan kasih kepada orang di mana kita bicara, you will make a big difference in the life, not only in yourself, but other people. Amin. Saudara, therefore, speak the truth in love. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditulis oleh Paulus ini. Hari ini kami berdoa supaya firman yang ditabur hari ini, firman yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Menjadi satu tindakan yang real, menjadi satu tindakan yang penuh kasih dan mengubah orang demi orang yang kami temui. Tolonglah kami ya Tuhan, biar Tuhan menganugerahi kami dengan kuasa Roh Kudus, memimpin hidup kami, membersihkan hati dan pikiran kami sehingga hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kasih itu bisa meluap kepada orang lain, tidak hanya melalui tindakan kami tetapi melalui setiap perkataan yang kami keluarkan ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan pada waktu kami lemah, pada waktu kami gagal, pada waktu kami tidak sanggup melakukannya. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. To speak the truth in love, to speak positively, and to speak kindly to one another. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.